Jumpa lagi di Garuda Update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketakutan, Yoris mencoba kabur dari panggilan tim penyidik. Benarkah? Namun sebelum lanjut di pembahasan mohon dukung channel ini dulu ya, dengan cara menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, agar kalian tak ketinggalan berita terbaru dari kami. Kalau sudah, mari simak videonya. Menjelang di akhir penentuan untuk pengumuman siapa tersangka dari peristiwa ibu dan anak di Subang, Jawa Barat, yang membuat kita semua semakin penasaran, siapa yang nantinya yang akan ditetapkan oleh pihak kepolisian Polda Jawa Barat sebagai tersangkanya. Kemungkinan saat ini, sudah ada beberapa saksi yang merasa panik dan juga ketakutan, karena satu hal saksi Yoris yang menunda lagi panggilan untuk diperiksa oleh tim penyidik, atau kemungkinan mangkir dan apakah Yoris Raja Amarullah ini takut untuk diperiksa oleh tim penyidik. Saat ini peristiwa di Subang ini semakin menemukan jawabannya, dan akan segera pihak kepolisian Subang, Jawa Barat akan menentukan siapa tersangkanya. Di detik-detik akhir dari pengumuman pelaku yang sebenarnya, kita masih menunggu kehadiran dari saksi Yoris, yang saat ini sedang melaksanakan isoma atau isolasi mandiri, padahal sebelumnya dirinya sudah mendapatkan panggilan ke Bareskrim Polda Jawa Barat. Namun hingga sampai saat ini, saksi Yoris masih juga menunda panggilan dari pihak kepolisian tersebut, yang artinya jika Yoris belum juga menghadiri panggilannya, kemungkinan penetapan dari tersangka juga akan bisa ditunda. Karena diperlukan pernyataan dari Yoris untuk menguatkan tambahan dari barang bukti pernyataan dari para saksi. Bahkan adanya juga sepertinya saksi yang sangatlah merasa panik dan juga ketakutan, seperti sosok oknum Banpol dan juga kepala sekolah. Karena sosok Banpol ini pernah juga disebutkan oleh Yoris, bahkan Yoris juga tahu namanya, sedangkan kepala sekolah dari yayasan adalah bawahan dari Yoris di Yayasan Bina Prestasi, yang dikelola oleh kedua almarhumah. Lalu kemanakah Yoris saat ini? Apakah dia akan mangkir lagi dari panggilan pihak tim penyidik? Padahal kita semua saat ini sedang menunggu hasil dari pemeriksaannya. Ada beberapa pernyataan dari saksi Yoris yang sangatlah mencurigakan dan janggal. Pertama mengenai soal kunci mobil otomatis Alphard, dan kedua mengenai dari kucing almarhumah Amalia Mustika Ratu. Saat ditanya oleh tim penyidik, apakah ada malam itu di lokasi tempat kejadian? Terakhir mengenai dari sosok oknum Banpol. Karena Yoris mengatakan sering melihatnya di Polsek Jalan Cagak, dan tahu namanya. Dari tiga pernyataan dari saksi Yoris itu, yang mungkin saja membuatnya merasa panik, karena kita belum juga pernah dengar kemanakah saksi Yoris sebelum malam kejadian itu terjadi. Padahal sempat juga ia mengadakan acara liwetan bersama kedua almarhumah dan juga saksi Danu. Lalu apakah setelah acara liwetan tersebut ia tidak keluar sama sekali dari rumahnya? Karena sangatlah aneh sekali, mengapa jejak dari saksi Yoris tidak ada di lokasi tempat kejadian perkara? Yang kita tahu dan kita dengar bersama, bahwa mobil Alphard kedua korban, selalu Yoris Raja Amarullah lah yang memegangnya. Semua bisa dilihat dari foto-foto yang ada di FB-nya, saat main golf bersama Pak Yosep, dia membawa mobil Alphard tersebut, dan gak mungkin juga Pak Yosep yang membawanya atau mengemudikannya. Karena kita dengar juga dari pernyataan Pak Yosep, bahwa dirinya belum sama sekali bisa mengemudikan mobil, lalu saat jalan-jalan bersama istrinya, namun mengapa jejak itu semuanya tidak ada sama sekali di mobil Alphard tersebut. Dan saat ini, penyidik Polda Jawa Barat pun masih menunggu saksi Yoris untuk datang diperiksa lanjutannya. Kemungkinan adanya beberapa saksi yang merasakan kepanikan dan juga ketakutan yang sama, karena sebentar lagi pengumuman nama dari tersangka akan dipublikasikan atau dirilis oleh kepolisian Polda Jawa Barat, dan semua itu adalah janji dari Kapolda Irjen Suntana, yang kita dengarkan bersama. Bahkan 2 kali Kapolda Irjen Suntana ini mengatakan hal seperti ini. Waktu itu pernah juga mengatakan, bahwa perkara ini akan terungkap di awal tahun 2022. Namun hingga saat ini sudah bulan ketiga dan perkara ini belum juga terungkap siapa pelakunya. Dan Kapolda Irjen Suntana pun berjanji lagi bahwa sebelum bulan Ramadan ini pasti akan terungkap. Ini mereka akan merilis nama-nama yang sudah didapatkan untuk ditetapkan sebagai tersangka peristiwa di Subang. Dan bahkan juga sudah banyak sekali barang bukti dan juga petunjuk untuk diungkapkan. Dan semoga saja di bulan Maret ini benar adanya perkara di Subang, Jawa Barat akan adanya penetapan dari tersangka peristiwa di Subang. Sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.